Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kristi Cahyadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk belajar tentang transformasi yang keempat, yaitu dilatasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya saya meminta kalian untuk bereksperimen dengan geogebra.org untuk mencari koordinat bayangan suatu titik jika dirotasi 270 derajat searah jarum jam dan 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian saya minta kalian untuk mencari juga koordinat bayangan suatu bangun datar jika dirotasi 180 derajat searah jarum jam dan 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Ternyata diperoleh bahwa 270 derajat searah jarum jam hasilnya adalah sama dengan 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Di dalam matematika, berlawanan arah dengan jarum jam itu disebut sudut positif, sedangkan searah jarum jam itu negatif. Jadi bisa dituliskan seperti yang ada pada layar HP kalian ini. Kemudian untuk bangun datarnya, jika kita rotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat searah jarum jam maupun 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, hasilnya akan sama persis. Kenapa seperti itu? Karena satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jadi kesimpulannya 180 derajat searah maupun berlawanan arah hasilnya akan sama. Oke, ini saya tuliskan beberapa kesimpulan untuk rotasi. Silahkan kalian bisa mencatat di buku catatan masing-masing. Rotasi yang berlawanan arah dengan jarum jam disebut dengan positif, sedangkan rotasi yang searah jarum jam disebut dengan negatif. Jadi ini disebut positif 90 derajat atau negatif 270 derajat menghasilkan A, B menjadi min B, A. Kemudian yang berikutnya, rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat akan menghasilkan koordinat yang sama A, B menjadi min A, min B. Nah, misalkan kita akan merotasi suatu titik dengan pusat 0,0 sejauh 360 derajat, maka ini mau arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam, pasti akan menghasilkan koordinat yang sama, yaitu koordinat titik asal. A, B tetap menjadi A, B, karena ini merupakan rotasi satu lingkaran penuh sehingga kembali ke posisi semula. Nah, itu tadi review materi sekaligus kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil eksperimen rotasi dengan menggunakan geogebra.org pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang dilatasi, yaitu transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil suatu objek tanpa merubah bentuk asli dari objek tersebut. Dilatasi dapat kita lakukan jika kita mengetahui pusat dilatasi dan faktor skalanya. Dalam transformasi dilatasi, faktor skala ini dilambangkan dengan huruf K kecil. Setelah ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan geogebra.org. Eksperimen terhadap suatu bangun datarnya terserah kalian mau membentuk apa. Kita dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala yang kita ubah-ubah. Silahkan memilih faktor skala K bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan pecahan positif, dan bilangan pecahan negatif. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Di sini langsung saja saya memberikan sebuah contoh. Saya harapkan ketika kalian bereksperimen gunakan contoh
bangun datar yang lain. Jangan sama persis dengan yang saya gunakan. Saya membuat sebuah segitiga siku-siku ABC, kemudian saya klik titik 0,0 sebagai titik pusat dilatasi. Langkah berikutnya kita cari transformasinya, delete from point, lalu klik area bangun datar yang kita dilatasi dan klik 0,0, kemudian ketikkan faktor skala yang kita inginkan. Pertama, saya menggunakan K sama dengan 2. Bisa kita lihat setiap titik yang ada di bangun datar, dalam hal ini segitiga ABC, semua ikut didilatasi atau ikut dikalikan. Contohnya titik A 2,1 dengan faktor skala 2, maka 2,1 ini masing-masing dikalikan 2 menjadi 4,2. Titik A aksennya adalah 4,2. Kemudian titik B dan titik C juga menyesuaikan seperti itu. Kita lanjut untuk K yang lain. Berikutnya saya menggunakan K sama dengan negatif 2. Bandingkan dengan yang tadi, K sama dengan 2 dengan K negatif 2. Ternyata besarnya sama tetapi arahnya berbeda, berkebalikan arah. Berarti ini merupakan perbedaan bilangan positif dan bilangan negatif pada K. Sekarang kita gunakan yang pecahan positif setengah. Nah, ternyata bisa kita lihat hasil bangun datarnya menjadi lebih kecil, yaitu separuh dari yang tadi. Kita lanjutkan, saya menggunakan pecahan negatif setengah. Ternyata ukurannya sama dengan yang K sama dengan setengah, hanya saja arahnya berbeda. Oke, silahkan bereksperimen dengan menggunakan K 4 bilangan ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan pecahan positif, dan bilangan pecahan negatif. Keempat-empatnya kalian screenshot satu persatu, jadi nanti ada 4 screenshot dan hasilnya silahkan kalian kirim di link pada deskripsi. Jangan lupa tuliskan pula kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari keempat nilai K yang kalian pilih tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.